Halo teman-teman semua, selamat datang nih di video aku. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Naifa Aprila. Jadi di video kali ini tuh aku mau bahas sesuatu yang super menarik dan pastinya nggak jauh-jauh nih dari kehidupan sehari-hari kita loh. Ada yang tahu nggak apa? Ya, betul banget, komunikasi yaitu teori komunikasi massa. Jadi teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa opininya tuh tentang suatu hal ini tuh terbentuk karena sering lihat di media sosial atau dari berita? Pernah nggak teman-teman? Atau juga nih teman-teman pernah nih merasa kayak semua orang kok ngomongin hal yang sama ya? Nah, dari situ tuh teman-teman teori komunikasi massa berperan. Jadi teman-teman, dalam dunia yang serba digital seperti sekarang ini ya, media itu tuh punya kekuatan yang super besar loh. Jadi tuh kayak mulai dari membentuk cara kita berpikir, menentukan tren, bahkan nih mempengaruhi keputusan kita tanpa kita sadari gitu. Ya kan? Nah makanya nih penting banget loh buat teman-teman, terutama mahasiswa komunikasi, buat ngerti bagaimana teori-teori ini tuh bekerja. Oke? Jadi apa sih yang dimaksud sama komunikasi massa itu? Jadi aku mau jelasin secara singkat sederhananya aja ya teman-teman. Jadi komunikasi massa itu tuh proses penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak luas melalui media. Media seperti surat kabar, radio, televisi, atau platform digital lainnya. Nah ini tuh berbeda loh sama komunikasi antar pribadi ya. Jadi kalau komunikasi massa itu tuh bersifat satu arah aja gitu loh teman-teman. Jadi menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Seperti yang aku lakuin sekarang nih contohnya ya kan. Itu termasuk komunikasi massa atau mungkin kayak berita yang disiarin di TV yang teman-teman tonton atau media sosial yang video yang teman-teman tonton itu tuh termasuknya komunikasi massa. Nah karena itu dalam video kali ini tuh aku juga mau kenalin ke teman-teman nih beberapa teori penting nih yang dapat membantu kita dalam memahami bagaimana media mempengaruhi masyarakat. Oke? Yuk, aku jelasin satu persatu. Jadi yang pertama itu ada teori jarum hipodermik atau hypodermic needle teori. Oke, jadi teori ini tuh kayak beranggapan kalau pesan media itu tuh kayak suntikan langsung ke pikiran kita aja gitu. Yang jadi maksudnya media dianggap sangat kuat gitu dan audiensnya ya pasif yang langsung percaya aja sama apa yang disampaikan. Terus yang kedua itu teori two step flow. Jadi kalau menurut teori ini pengaruh media itu tuh nggak langsung ke masyarakat aja gitu, tapi lewat opini leader dulu, orang-orang yang punya pengaruh gitu loh, kayak selebgram, jurnalis, atau influencer kayak gitu. Terus teman-teman yang ketiga itu tuh ada teori agenda setting. Jadi, kalau menurut teori ini tuh, media itu tuh nggak kasih tahu apa yang harus kita pikirkan gitu. Tapi, isu apa yang harus kita pikirkan. Jadi, media ini tuh bisa membentuk apa yang dianggap penting oleh publik. Gitu, teman-teman. Terus, yang keempat, ada teori uses and gratifications. Jadi, kalau menurut teori ini tuh justru memandang audiens tuh sebagai pihak yang aktif gitu. Karena ya, kita nih bisa memilih media berdasarkan kebutuhan atau kepuasan pribadi kita aja, entah untuk hiburan, informasi, atau ya sekedar refreshing aja. Jadi, teman-teman, media massa itu memiliki peran besar loh dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan bahkan membentuk budaya populer. Namun nih, media tuh juga dapat menimbulkan dampak negatif kalau kita nggak pakainya dengan bijak, teman-teman, seperti penyebaran hoax, bias informasi, atau ketergantungan digital. Oleh karena itu nih, mempelajari teori komunikasi massa itu tuh ya dapat membantu kita menjadi khalayak yang kritis, mampu memahami bagaimana tuh media mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Nah, jadi teman-teman, gimana nih? Teori komunikasi massa itu tuh bukan cuma kumpulan teori rumit yang harus dihafal kan? Nah, tapi juga sebagai kunci nih buat memahami gimana media itu bekerja. Terus gimana juga berita itu bisa viral. Terus juga gimana nih influencer tuh bisa mempengaruhi opini sampai gimana masyarakat tuh bisa terbentuk gitu loh lewat narasi-narasi yang disebarkan. Jadi dengan memahami teori-teori ini, kita itu bisa jadi generasi yang lebih cerdas gitu loh, yang melek media, bukan cuma jadi penonton aja gitu loh, tapi juga bisa jadi kreator dan critical thinker nih teman-teman. Karena di era digital ini tuh setiap dari kita nih sebenarnya adalah bagian dari sistem komunikasi massa. Jadi teman-teman lebih bijak lagi ya dalam memakai media digital sekarang ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Teruslah jadi komunikator yang cerdas dan beretika ya teman-teman. Bye-bye.
See ya!